Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini mau buat konten podcast sih. Jadi kontennya itu tentang wawancara dengan kawan-kawan seperjuangan. Jadi untuk memulai video ini saya lebih ke ini sih, podcast sendiri berbicara tentang, kali ini mau bahas tentang, jadi kan hobi naik gunung nih. Jadi kenapa bisa hobi naik gunung? Nah, ini saya ceritain ya. Jadi awal pertama naik gunung itu di Banda Meriah Burni Telong, gunung salah satu yang ada di Aceh. Jadi awalnya itu kelas 2 entah kelas 1 SMA. Jadi ada acara kegiatan pramuka nih. Jadi kegiatan pramukanya nih mau ada kegiatan di luar daerah. Jadi masing-masing kuartir cabang membawa sesuatu yang khas daerah tersebut. Nah, di Banda Meriah kan yang khasnya tuh bunga edelweiss. Ini bukan berarti kita mengambil edelweiss banyak ya, tapi hanya untuk event itu. Bagaimana? Ini sih lebih ke edukasi untuk menjaga di sana, untuk melihat visualnya aja. Jadi kita ambil tuh hanya untuk contoh aja tuh, untuk dibawa ke event pramuka itu. Jadi itu sekitar 2015 lah, 15 atau 14. Jadi tuh mendaki ke sana. Itu dulu ada satu kan saya Iqmal Wijaya, terus sekarang di Jakarta lagi kuliah, memperjuangkan juga perjuangannya. Satu lagi kami tuh ada berempat tuh, satu lagi abang nih hobinya naik sepeda. Jadi ketika kami naik gunung ini, abang nih jalannya paling cepat nih, jadi karena dia udah biasa latihan fisik ya. Terus satu lagi abang nih kerjanya, pokoknya abang nih seru, dua nih lupa karena udah hampir 5 tahun gak jumpa itu. Jadi fotonya masih ada di Facebook sih, bisa cek, Taufik Alaki. Jadi pada waktu itu kami mendaki itu cuaca kurang bersahabat. Sebenarnya nggak disarankan untuk naik, tapi karena event yang keluar daerahnya agak kepepet, jadi butuh bahan untuk dibawa sana, jadi kami naiklah ke atas. Waktu itu cuaca dari bawah awalnya emang udah mendung. Dengan cuaca gitu kita harus naik, tapi dengan perlahan gitu kan, persiapan juga kan, biar nggak hujan, biar nggak kena basah. Jadi waktu kita mau naik itu cuaca udah ini tuh hujan dari rintik-rintik. Jadi situ udah perasaan gak enak juga sih, mau nggak naik gimana, harus ada bawa bahan ke event yang tersebut. Jadi ya udah dipaksakan untuk naik. Yang itu ada 5 tim. Jadi situ sangat disayangkan kurang safety dininya, nggak bawa baju hujan atau rain cover untuk tasnya, karena kan first naik gunung, jadi no have persiapan gitu. Jadi ini untuk kawan-kawan nih, kalau naik gunung tuh wajib ada rain cover untuk tas sama jas hujan biar bajunya nggak basah. Jadi di gunung tuh sangat berbahaya tuh kalau kita bajunya basah, bisa hypothermia, itu kemungkinan terburuknya, semoga aja tidak ya kan. Jadi di situ udah basah nih, udah sampai shelter 3 nih. Dari shelter 1 sampai 3 tuh gerimisnya rintik-rintik, tas lumayan basah, baju basah, tenda basah. Jadi di situ kami coba hidupin api aja sangat sulit gitu. Harus ngeringin kayu-kayu kecil gitu biar bisa hidup. Jadi singkat cerita kami bangun tenda apa ini tuh dengan semua yang udah basah, ada beberapa pakaian aja nggak basah. Jadi di situ sampai kami tuh tidur harus berpeluk-pelukan gitu, 5 orang tuh, karena memang cuaca saat itu sangat dingin sekali, api saya tidak mau hidup. Kami tuh tidur berpelukan biar menghangatkan sesama karena mencegah hipotermia. Jadi singkat cerita nih kan kita kedinginan nih, jadi nggak bisa tidur. Jadi ketika kami tidur tuh api tiba-tiba hidup. Jadi kayak what the hell, something wrong. Jadi kita nggak ada yang berani keluar tuh, karena kebetulan di shelter 3 cuman kita. Karena di tahun 2014-15 ke Burni Telong tuh orang bisa dihitung, nggak kayak sekarang. Kok 2022 intensitas orang sana udah lumayan sih, hobi-hobi naik gunung orang sekarang udah meningkat gitu. Tren hobi naik gunung di Aceh itu udah meningkat. Jadi singkat cerita nih, udahlah akhirnya tidur dengan rasa kedinginan karena kemungkinan terburuknya bisa hipotermia karena kedinginan. Jadi dah tertidur, terbangunnya jam 6 pagi. Itu beberapa kawan-kawan udah mempersiapkan konsumsi.
jam 6 atau jam 5 kita berangkat. Itu cuaca masih sama seperti saat kita mendaki, sangat tidak diinginkan oleh para pendaki. Jadi kita di situ gimana ya, pengen ada rasa ingin turun tapi nggak mungkin. Jadi kita cobalah, kira-kira jam 7-8 tuh sepertinya matahari akan terang gitu, awan akan pergi dari gunungnya, tapi tidak. Dan kita terpaksa harus melanjutkan seperti saya bilang tadi, kita harus ada bawa bahan untuk event pramuka di kabupaten di Aceh juga. Jadi mendaki lah gitu untuk, jadi kan di Shelter 3 tuh untuk bunga edelweissnya belum ada nih. Wah, setelah gitu kan edelweissnya untuk event aja diambil hanya sedikit, tidak untuk diambil banyak karena itu dapat merusak lingkungan. Udah singkat cerita, udah mendaki itu sekitar jam 8 sampai jam 10 mau naik ke atas. Jadi dari Shelter 3 ke puncak tuh sekitar 3 sampai 4 jam sih, tergantung kita jalannya juga, tergantung cuaca juga. Jadi kita coba naik tuh sampai pertengahan, nggak sampai puncak, karena selama pendakian tuh pas udah mau naik gerimis lagi gitu. Jadi kita kayak baju udah tinggal beberapa lagi pakaian nih karena udah habis basah. Jadi kita cuma sampai pertengahan dari Shelter 3 ke puncak. Jadi kita memutuskan untuk turun, mengambil beberapa edelweiss untuk event yang kita ceritakan tadi. Jadi ya udah kita coba turun, tapi kita sempatnya juga sih setengah jam di tengah karena berharap semoga cuacanya membaik. Ternyata tidak, karena first mendaki juga kan. Jadi berharapnya tuh ya udah semoga cerah, tapi enggak. Akhirnya kita ngambil sedikit edelweissnya lalu turun perlahan gitu, berharap cuaca membaik. Ternyata enggak. Udah, jadi turun di situ, ya udah di Shelter 3 cuaca nggak memungkinkan, ya udah kita lanjut turun habis itu. Di sini emang pengalamannya yang sangat something gimana ya. Dari awal mendaki sampai pulang lagi cuacanya tuh tidak bersahabat. Itu mendaki pertama, pengalaman yang paling what the hell. Gimana, fisik nggak persiapin, kan seharusnya mendaki gunung tuh kita harus ada persiapan fisik. Perbekalan tidak ini sih gimana, cuman beras Indomie gitu sih, nggak ada yang bergizi. Air nggak kekurangan karena kan lagi hujan juga, bisa ditampung kan. Terus itu aja sih something yang salahnya tuh karena cuaca, kita kan nggak bisa nyalain cuaca kan. Jadi di situ bagi first pendaki nih, kalau bisa tuh sebelum kita mendaki tuh cek cuaca. Kalau memang udah ditargetkan hari itu mendaki, kalau cuaca nggak membaik, lebih baik nggak usah mendaki aja, karena kita ada takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Satu, jalannya pasti licin, dingin, terus kalau sempat nggak ada rain cover atau jas hujan bisa basah semuanya gitu. Jadi di situ satu lagi harus olahraga sih sebelum mendaki, minimal seminggu tuh 3 kali lah lari atau jogging untuk sebelum mendaki, biar pas naiknya tuh kita nggak kewalahan, nanti sesak apalah gitu. Jadi itu sih sarannya kalau first mendaki itu perhatikan cuaca dan kondisi fisik. Terus air tuh, itu air sangat penting. Jadi itu aja sih pengalaman yang pertama tuh, cuacanya sangat tidak bersahabat di Gunung Burni Telong. Jadi semenjak itu enggak ini sih, itu yang membuka pintu pertama menjadi bukan pendaki gunung sih, tapi suka mendaki aja. Di Aceh nih kira-kira sekitar berapa, hampir 70% lah bukit pernah didaki. Jadi yang mau kita eksekusi lagi yang di PD nih, Dupet Sago masa namanya. Jadi itu sekitar tahun depan sih, karena tubuh masih kurang fit juga karena ada something wrong ya. Itu aja sih pertama tuh 2014-15. Jadi naik gunungnya tuh ketidaksengajaan yang disengaja, karena nggak ada pikir untuk mendaki gunung gitu, diajak kawan aja gas bungkus langsung. Jadi langsung kita naik ke sana untuk itu tadi. Jadi itulah pengalaman yang sangat ini sih membekas karena first mendaki gunungnya kan. Jadi semenjak itu ketika ada kawan-kawan yang mengajak itu gunung itu, waktu pas, cuaca pas, keuangan pas, gas. Jadi semenjak dari situlah udah mulai
inilah apa survive di alamnya tuh kayak udah mempersiapkan perbekalan secara matang. Oke, jadi ini podcast first. Jadi kita nanti ini sih aja cerita kawan-kawan yang masih berada di sekeliling kita seperjuangan. Jadi kita mau tanya seputar kehidupan, pendakian, tentang alam, terus ini sih bagaimana kondisi negara kita ini dengan minyak gorengnya, 3 periodenya, terus baru-baru ini isu agama tentang TOA. Itu sih kita yang ini sih membahas yang terbaru yang ada di sekitar kita, karena kita ini kan udah mau jadi 5.0 ya kan, jadi kita di 5.4 nya harus survive. Itu sih, thank you for watching. Mungkin kurang menarik karena I not perfect because I am very